Oke, kalian pasti pernah mikir kan waktu nonton High and Low The Wars episode O, ada scene dimana Todoroki nyamperin sebuah sekolah. Sekolah berandalan yang acak-acakan, yang halaman depannya itu cukup yankee banget tuh tampilannya. Kayak Oyako lah dan Suzuran. Sekolah apa itu? Jadi namanya adalah STM Yagi, alias Yagi Kogyo Koko. Sama kayak Senomon, berarti anak teknik, kayak gue. Nah kalian pasti tahu scene satu ini dong. Iya, gua tahu kita sama-sama nonton dari sumber yang sama, yaitu Ikaza atau Wibu Subs. Ya atau B-Station lah. Yang translate-nya bilang, kami habis dipukuli mereka. Yang dimana banyak banget yang ambigu kalau mereka diserang Yasukio. Padahal bukan. Nah sedikit gua koreksi ya, yang mereka bilang adalah dipukuli Yagiko. Nah mereka minta Todoroki tanggung jawab karena dialah yang dianggap pemimpinnya Zenichi Oyako, alias Oyako penuh waktu, siswa biasa. Karena belum ada anak-anak Hibogaoka yang nantinya bakal jadi para petinggi Zenichi Oyako. Kayak Fujio, kayak Tsukasa, ya gitu deh. Todoroki di situ kayak nggak peduli, cuek dan bodo amat sama mereka. Ya mungkin mereka pernah ngikut Todoroki waktu lawan Murayama, tapi mungkin udahan karena terlalu cuek dianya, dingin kayak gua. Nah ternyata Todoroki mendengarkan apa yang mereka katakan. Dan kita tahu sendiri, Todoroki juga mengingatkan Murayama di movie pertama. Kalau kita diserang terus, Oyako bisa hancur. Murayama harus melakukan sesuatu sebagai bancho atau bos besar dari keseluruhan Oyako. Dan ternyata Todoroki menyerang STM Yagi hanya bertiga bersama faksinya saat itu, yaitu Suji dan Shiba. Endingnya ya kalian udah pasti bisa tebak dong. Berarti Todoroki bukan cuma basa-basi, tapi langsung jawab dengan aksi. Anjay, Yagiko sekolah yang cari masalah sama Oyako langsung disamperin di kandangnya sama 3 biji pentolan yang aktif saat itu. Ini ngeri sih, dan gue juga baru tahu setelah baca artikel. Dan ngeh juga pas bocahnya ngomong. Sifat Todoroki ini juga gak berubah ya, sampai di movie The Wars Cross, dimana saat Tsuji Shiba dipukuli oleh mayoritas anak Ebara, Todoroki langsung nyari. Dan setelah dia tahu pelakunya, dia langsung nyerang di kandangnya seorang diri. Itulah makanya Todoroki secara nggak tertulis disebut sebagai lone wolf. Bergerak sendiri dan nggak terlalu butuh tim kalau nyerang. Wabil khusus kelompok yang kecil ya. Sama seperti Magoroku yang memang resmi tertulis sebagai Ippiokami atau serigala penyendiri dari Suzuran. Ini menurut situs resmi High and Low JP. Tapi Todoroki nggak semena-mena langsung maju. Dia pasti nyari tahu lawannya lah. Kayak misal Sangorengo. Walau sebagian besar kekuatan petinggi mereka udah gak ada, yaitu Ebara, Todoroki masih tetap waspada sama musuhnya karena dia tahu situasi dan kondisi buat nyerang aliansi. Apalagi nyerang di kandang Senomon ya kan, distrik Arai, alias daerah kekuasaannya White Rascals. Jadi udah terbongkar, misteri yang selama ini bikin kita kirain apa gitu, kok ada sekolah Yagi, dan ternyata kaitannya itu sama scene waktu anak Oya, kalau nggak salah 3 orang, itu bonyok dan salah translate. Jadi udah gua ralat ya, kalau translate-nya itu merujuk pada Yagiko. Padahal sebenarnya di tulisannya Yagikogyo. Nah tapi scene berantemnya nggak ada tuh. Yang jelas Todoroki menang ya. Nah sekarang kita hitung ada berapa jumlah sekolah di Sword. Yang pertama, Oyako, sekolah yang udah jelas terkuat di distrik Sword atau kabupaten Sword. 2. Senomon, sekolah yang ditempati oleh Amagai dan Suzaki yang dulu dipimpin oleh Saboten. 3. Kamasaka, sekolah yang paling rame banget di daerah Sword di kabupaten Sword. Rakyatnya bejibun lebih dari Zenichi Oyako yang dipimpin oleh Himuro dan wakilnya Ganji. 4. Ebara yang ditempati 3 dewa perang. 5. Shotoko Gakuen yang jadi bantuannya Senomon, tapi gak sekuat 3 sekolah utama. 6. STM Yagi yang diserang Todoroki. 7. SMA Soki atau Namiko, mantan sekolahannya Suzaki, yang dimana Suzaki lebih dikenal sebagai bosnya Namiko dibandingkan Suzaki Senomon. 8. Sekolah yang gak diketahui yang pernah dihajar Todoroki sebelum pindah ke Oyako, tapi banyak yang bilang kalau itu adalah Ebara. 9. Anak sekolah celana biru tua yang dihajar oleh Fujio, dan sepertinya salah satunya pemimpin dari faksi kecil, makanya agak susah buat dilawan dibandingkan anak buah sekolah yang biasa dilawan. 10. Geng sekolah beraksesoris kuning yang pernah dihajar oleh Murayadi di movie kedua High and Low.
Berarti terhitung sudah ada 10 sekolah yang pernah tampil di High and Low, lebih tepatnya nyebar di Kabupaten Sword. Gila ya, walau nggak banyak sekolah superior kayak Ebara atau Kamasaka, tapi ternyata cukup beragam juga sekolah yang ada di Sword. Oh iya, gue juga punya konten menarik nih buat kalian semua, yang udah pasti bakal ditonton. Nantikan di video selanjutnya. Bye-bye. Anjir, suara gue bikin